Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Fenomena Bullet Effect. Nah, dalam presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas beberapa poin penting dalam bullet effect. Nah, jadi harapannya presentasi ini bisa memberikan wawasan baru bagi kita semua. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Haidar Rojan Sodik, yang kedua Hasna Jahra, yang ketiga Muhammad Ikrom, yang keempat Muhammad Fadil Ajam, dan yang kelima saya sendiri yaitu Jim Jamaluddin. Nah, lanjut ke definisi. Jadi definisi fenomena Bullwhip effect ini mengabarkan kondisi di mana perubahan kecil dalam permintaan konsumen di tingkat retail dapat menyebabkan fluktuasi yang jauh lebih besar di tingkat distributor, grosir, hingga produsen. Nah, istilah ini diambil dari analogi gerakan cambuk yang dimana sentakan kecil pada pegangan dapat menghasilkan gelombang besar di ujungnya. Nah, dalam konteks rantai pasokan, fenomena ini menunjukkan bagaimana kurangnya koordinasi, keterlambatan informasi, dan pengambilan keputusan yang tidak sinkron, yang dapat memperbesar variasi pesanan di setiap rantai pasokan. Nah, akibatnya, perusahaan sering menghadapi ketidakseimbangan antara permintaan dan persediaan, yang berdampak pada meningkatnya biaya operasional dan menurunnya efisiensi. Lanjut ke visualisasi konsep Bullwhip Effect, yang dimana ada konsumen, retailer, distributor, dan pemasok. Konsumen itu sendiri 5%, retailer 10%, distributor 15%, dan pemasok 25%. Nah, fenomena Bullwhip Effect ini mengabarkan bahwa perubahan kecil di permintaan konsumen dapat menimbulkan peningkatan pesanan yang jauh lebih besar di setiap tingkatan rantai pasokan. Nah, jadi semakin jauh posisi dari konsumen, semakin besar fluktuasi pesanan yang diterima oleh pasok dan produsen. Nah, jadi fenomena Bullwhip Effect ini kita bisa diibaratkan seperti gelombang cambuk, saat ujungnya digerakkan sedikit, bagian lain dari cambuk akan bergerak jauh lebih besar. Nah, dalam konteks rantai pasokan atau supply chain, yang artinya kalau permintaan dari konsumen berubah sedikit saja, kayak misalkan naik atau turun. Nah, perubahan itu bisa membuat setiap pihak di rantai pasokan, seperti toko, distributor, pabrik, hingga pemasok bahan baku mengalami perubahan pesanan yang jauh lebih besar. Jadi, semakin jauh posisi suatu pihak dari konsumen, semakin besar pula perbedaan jumlah pesanannya, karena setiap pihak menyesuaikan stok dan perkiraan mereka sendiri. Next. Oke, selanjutnya penyebab terjadinya bullwhip effect. Nah, yang pertama itu komunikasi yang tidak efektif antara level rantai pasokan. Nah, maksudnya bullwhip effect bisa muncul karena adanya kesalahan informasi dan keputusan yang tidak selaras antara pihak dalam rantai pasok. Misalnya, ketika komunikasi tidak berjalan lancar antara pengecer dan distributor, data permintaan yang diterima jadi tidak akurat. Nah, yang kedua, pemesanan besar demi mendapatkan potongan harga. Nah, selain itu, perusahaan sering memesan dalam jumlah besar untuk dapat diskon, padahal permintaannya sebenarnya tidak setinggi itu. Nah, yang ketiga itu fluktuasi harga dan promosi yang tidak konsisten. Fluktuasi harga dan promosi juga bisa bikin permintaan tidak stabil. Keempat, kesalahan dalam memperkirakan permintaan dan terakhir, lead time atau waktu tunggu, produksi dan pengiriman yang panjang. Nah, ditambah lagi, jika lead time pengiriman lama, maka respon terhadap perubahan permintaan jadi terhambat. Boleh di next. Nah, di sini ada contoh situasi nyatanya ya. Ketika pengecer mengalami sedikit peningkatan permintaan, mereka sering menambahkan pesanan besar untuk mengantisipasi kekurangan stok. Nah, namun pemasok menganggap peningkatan ini sebagai tren jangka panjang dan banyak produksi. Akibatnya muncul kelebihan stok, biaya penyimpanan meningkat, dan ketidakseimbangan pasokan permintaan di seluruh rantai pasokan. Boleh di next. Dampak bullwhip effect. Yang pertama itu ada kelebihan atau kekurangan persediaan. Yang kedua ada kapasitas produksi tidak termanfaatkan. Yang ketiga ada
biaya operasional meningkat. Keempat, ada penurunan pelayanan pelanggan. Dan terakhir, gangguan dalam stabilitas rantai pasokan. Nah, penting nggak sih mitigasi bullwhip effect ini? Nah, mengendalikan mengendalikan bullwhip effect penting untuk menjaga efisiensi dan keberlanjutan bisnis. Nah, dengan strategi ini, si perusahaan ini dapat menciptakan rantai pasokan yang lebih responsif, stabil, dan hemat biaya, serta mampu memenuhi permintaan pelanggan secara konsisten. Next. Oke, baik. Selanjutnya pada bagian slide ini ada strategi mitigasi bullwhip effect. Jadi, strategi mitigasi bullwhip effect ini bertujuan untuk mengurangi fluktuasi atau ketidakstabilan permintaan yang terjadi secara tidak terduga di dalam rantai pasokan. Artinya, ketika ada perubahan kecil pada permintaan konsumen, perusahaan berusaha supaya perubahan itu tidak menyebabkan lonjakan besar pada pesanan di tingkat distributor, retailer, maupun pemasok. Jadi, mitigasi ini tuh penting karena fluktuasi yang terlalu besar bisa menimbulkan masalah seperti kelebihan stok, kekurangan barang, atau pemborosan biaya produksi dan distribusi. Bisa di next. Oke, jadi yang pertama itu ada strategi peningkatan komunikasi dan kolaborasi. Jadi poinnya itu di sini membangun komunikasi terbuka antara semua pihak rantai pasokan, berbagi data permintaan dan jadwal produksi, serta kolaborasi antar pengecer, distributor, dan pemasok melalui pertemuan rutin. Sebagai contohnya itu, misalnya pengecer memberi info lebih awal tentang permintaan musiman agar pemasok menyesuaikan produksi tanpa reaksi berlebihan. Bisa di next. Selanjutnya, untuk strategi yang kedua itu ada penggunaan teknologi informasi. Poinnya itu mengimplementasikan sistem ERP atau manajemen persediaan real time, terus juga ada memberi visibilitas permintaan dan stok secara langsung. Untuk contohnya itu mungkin bisa seperti perusahaan retail menyesuaikan pesanan berdasarkan data penjualan harian sampai ke variasi pesanan berkurang. Selanjutnya ada strategi yang ketiga, yaitu pengurangan waktu tunggu atau lead time. Jadi yang poinnya itu yang pertama ada menerapkan MRP, Material Recruitment Planning, dan juga otomisasi proses pengadaan dan produksi. Untuk contohnya itu sebagai misalnya pabrikan otomotif mempersingkat waktu tunggu komponen kunci sampai ke rantai pasokan yaitu lebih responsif. Nah, selanjutnya ada strategi yang keempat yaitu pengelolaan persediaan yang efektif. Yang poin pertamanya yaitu gunakan sistem pemesanan ulang otomatis. Terus yang kedua, kelola persediaan bersama. Terus yang terakhir, berdasarkan data historis dan tren permintaan. Next. Nah, selanjutnya strategi 5, yaitu pendidikan dan pelatihan. Poin yang pertama yaitu melatih staf tentang dinamika Bullitt Effect. Terus juga yang kedua yaitu menggunakan simulasi dan analisis data permintaan. Next. Nah, selanjutnya ada studi kasus Crispy Potato Chip Ins yang merupakan contoh nyata dari Bullitt Effect. Crispy Potato Chip Ins merupakan produsen ternama mengenai keripik kentang yang sedang menghadapi fluktuasi besar dalam permintaan. Akibat kurangnya komunikasi antara pengecer, distributor, dan pemasok membuat pesanan melonjak tanpa kontrol yang mengakibatkan stok berlebih, biaya meningkat, dan gangguan distribusi. Next. Nah, selanjutnya ada langkah mitigasi yang diterapkan. Yang pertama yaitu komunikasi dan kolaborasi lebih intensif dengan pengecer dan pemasok. Perusahaan mengembangkan hubungan yang lebih erat dengan pengecer dan pemasok, berbagi informasi tentang promosi, tren musiman, dan perubahan permintaan. Ini membantu dalam pencernaan yang lebih tepat dan respon yang lebih teratur. Terus yang kedua ada implementasi sistem ERP untuk data real time.
Implementasi sistem ERP memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar antara penjualan, produksi, dan pengadaan. Informasi real-time tentang penjualan dan persediaan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Yang ketiga ada kerjasama dengan pemasok lokal guna mempersingkat lead time. Perusahaan bekerja sama dengan pemasok lokal untuk mengurangi waktu pengiriman bahan baku. Nah, hal ini mengurangi lead time dan memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap perubahan permintaan. Yang keempat ada pemesanan ulang otomatis berbasis data historis. Sistem pemesanan ulang otomatis diperkenalkan berdasarkan data historis dan analisis permintaan. Hal ini membantu dalam menjaga persediaan pada tingkat yang optimal dan mengurangi variasi dalam pesanan. Terus yang terakhir ada pelatihan staf mengenai dinamika Bullwhip Effect. Program pelatihan internal diluncurkan untuk mendidik staf tentang Bullwhip Effect dan bagaimana menghindarinya. Hal ini meningkatkan pemahaman dan keterampilan dan dalam pengambilan keputusan strategis. Next. Oke, untuk hasil implementasi, yang pertama ada fluktuasi pesanan berkurang signifikan. Untuk yang kedua, biaya persediaan menurun. Untuk yang ketiga, efisiensi dan stabilitas operasional meningkat. Dan untuk yang terakhir, kepuasan pelanggan naik karena pengiriman lebih tepat waktu. Next. Oke, untuk dari kasus crispy potato chips dapat disimpulkan bahwa yang pertama informasi yang akurat dan real time adalah kunci. Untuk yang kedua kolaborasi memperkuat stabilitas rantai pasokan. Dan untuk yang ketiga pelatihan internal membantu pengambilan keputusan strategis. Dan yang untuk yang terakhir strategi terintegrasi memberikan hasil yang nyata terhadap efisiensi dan kepuasan pelanggan. Eh, untuk dari semua kesimpulannya, fenomena blue white effect menunjukkan betapa sensitifnya rantai pasokan terhadap perubahan kecil dalam permintaan. Nah, di sini kurangnya koordinasi, kesalahan perkiraan, dan lead time panjang menjadi pemicu utamanya. Nah, melalui komunikasi, teknologi, manajemen stok, dan pelatihan, efek ini dapat diminimalkan untuk mencapai operasi yang efisiensi dan responsif. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan dan kelompok saya sampaikan fenomena Bullwhip Effect. Nah, semoga penjelasan tadi dapat membantu kita memahami bagaimana perubahan kecil di permintaan konsumen dapat berdampak besar pada rantai pasokan. Oke, terima kasih atas perhatian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.